kuasa hukumnya Mas Riza begitu ya. Ini ada beberapa postingan netizen yang mungkin kamu bisa langsung jawab gitu. Yang pertama adalah ketika ini viral, ada yang mengatakan bahwa kamu suruh tanggung jawab. Banyak yang menganggap jadinya kamu kayak orang yang tabrak lari pada saat kejadian itu. Jawaban kamu adalah? Enggak, Nadia nggak tabrak lari. Bukan tabrak lari. Nadia tanggung jawab dari hari pertama, dari saat pertama kejadian Nadia udah tanggung jawab rumah sakit dan semuanya. Biayanya kamu selesaikan? Biayanya dan pindah rumah sakitnya juga Nadia yang urus. Pindah rumah dari pihak Nadia ya, dari keluarga Nadia yang urus. Sementara pada saat itu pun kamu juga ada? Iya, ada luka-luka. Luka-luka yang harus dijahit apa segala macam. Jadi kemungkinan bahwa kamu senyum-senyum pada saat itu menyatakan anak jenderal atau apa itu sesuatu yang tidak terjadi. Tidak terjadi dan nggak mungkin terjadi juga. Oke. Jadi kamu sudah memberikan bantuan dan ada biaya juga yang sudah disepakati ya pada saat itu ya? Enggak, saat itu nggak ada sepakat biaya ataupun ada ketentuan berapa gitu? Nggak ada. Jadi memang saat itu kan fokusnya itu untuk Adnan bisa operasi. Oke. Kita fokus ke situ. Jadi kita nggak ada omongan. Memang dari pihak mereka minta 100% ya Nadia tanggung biayanya gitu. Cuman kan kami nggak tahu sanggup atau enggak. Jadi memang kami nggak mengiyakan. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin, semaksimal Nadia bisa gitu ya. Nadia berikan semuanya yang Nadia bisa saat itu supaya Adnan bisa dioperasi. Gitu. Jadi pas itu udah selesai nih operasi ya? Iya, sudah selesai. Biayanya juga sudah diselesaikan pada saat sudah. Oke. Soalnya ada yang mengatakan kemudian ya ampun dari 380 sekian juta baru dibayar 180 sekian juta gitu. Oke. Ini apa jawaban kamu? Bukan yang ini ya, yang saya maksud bukan ini posting. Oke. Benarkah bahwa ada kesepakatan harusnya memang membayar sekian 380 juta? Nggak ada. Jadi mungkin maksudnya itu biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit sebesar 385 juta. Terus Nadia hanya kasih 185. Sedangkan sisanya mereka. Jadi emang apakah itu memang benar begitu? Iya, memang benar begitu. Memang benar begitu, tapi memang tidak ada kesepakatan bahwa kamu sanggup melunasi semuanya. Nggak ada kesepakatan itu. Oke. Kemudian juga ada apa ya? Mungkin yang kenapa kasus ini muncul gitu selain memang korban kemudian kondisinya memburuk adalah mereka menganggap ketika menghubungi kamu tidak ada respon gitu dari kamu. Apa yang terjadi sebetulnya? Memang ada adiknya Adnan yang nomor 3 DM Nadia. Itu udah lama dan Nadia nggak baca. Jadi Nadia tuh jarang banget buka Instagram. Nadia nggak selalu bukain DM. Terus DM juga Nadia nggak tahu settingan Instagram Nadia gimana. DM banyak masuk ke request dan hidden message gitu ya. Jadi dan itu harus dibuka-buka. Nadia kurang peduli lah sama DM. Akhirnya Nadia, karena dia sadar diri, Nadia cantumkan nomor telepon Nadia di Instagram Nadia gitu, supaya kalau orang ada yang butuh sama Nadia bisa menghubungi Nadia langsung via WA. Mungkin karena kesal DM-nya nggak terbalas, beliau adiknya yang nomor 2 ini komenlah di Instagram Nadia, komen di salah satu foto, di satu foto Nadia, komennya agak emosi di situ. Terus Nadia nggak langsung balas juga. Nadia nggak langsung balas. Nadia bingung kan ya, kenapa nih gitu loh, kok tiba-tiba ada kayak gini marah-marah gitu kan. Setelah bertahun-tahun nggak ada kabar apapun, kok tiba-tiba datang-datang langsung marah-marah gitu. Jadi Nadia tunggu dulu. Memang Nadia diam dulu, nggak langsung jawab. Sampai tapi Nadia udah ngobrol ke keluarga saat itu memang untuk kasih tahu gitu loh, ini Adnan sakit, Adnan sakit lagi, gimana baiknya ya, ada nggak yang bisa nemenin ke rumah sakit gitu. Itu udah ada omongan Nadia ke keluarga. Nah lagi ngobrolin kayak gitu, naiklah story, terus postingan di feednya dia gitu. Jadi akhirnya Nadia hold lagi untuk ke sana. Akhirnya Nadia langsung setelah itu langsung ke Mas Reza ya waktu itu ya, langsung ke Mas Reza karena kan Nadia tahu lah ini hukum gitu ya. Nadia langsung tanya, Mas gimana baiknya responnya, Nadia harus gimana nih gitu, karena kan sudah selesai dan Nadia nggak mau sampai respon Nadia menimbulkan masalah baru gitu. Jadi karena itu hadir Mas Risa ini untuk jaga-jaga lah supaya kasus ini tidak melebar kemana-mana. Padahal sebenarnya niat kamu tadinya juga sudah mulai tanya apa yang bisa dibantu gitu. Jadi sampai sejauh ini kasus kedepannya ini masih udah selesai kah atau sebenarnya masih menunggu lagi komunikasi yang lebih baik lagi yang terjalin? Nah, jadi sebetulnya
pas Mbak Nadia ini kan sahabat lama lah ceritanya, pas hubungin, saya sebagai pengacara melihat dari sisi hukumnya dulu nih, bukan dari kenapa sebelumnya gitu kan. Pas lihat loh kok seperti ini gitu kan, terlalu masif dan juga banyak berita-berita bohong, pencemaran nama baik dan sebagainya gitu kan. Tapi Mbak Nadia ini baik, udah nanti dulu nih kita pengen lihat segala mana gitu. Akhirnya semua bukti itu sudah kita kumpulkan, kita print segala macam. Akhirnya ya udah kita tunggu, ternyata semakin masif. Terus saya dengan Bang Densu menghubungi Bang Densu gitu kan, akhirnya difasilitasi untuk masih menunggu lagi nih ke depannya, harapannya menjadi lebih baik. Bang, tidak dari sisi kamu sudah mengklarifikasi tudingan-tudingan bahwa tabrak lari itu tidak benar, bahwa tidak bertanggung jawab itu tidak benar gitu ya. Bahwa kenapa kamu ketika 13 tahun kemudian di DM tidak merespon, ya ada alasannya juga gitu, bukan sengaja, tapi memang ya butuh strategi lah untuk menyikapi semua ini gitu. Tidak ada niat buruk sama sekali. Nadia Almina, terima kasih banyak sudah hadir. Mas Reza, terima kasih sudah hadir. Habib, terima kasih Bib. Cikita, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan lancar, dimudahkan semuanya. Terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret.